Kalau insya Allah di negara kita nggak kurang. Alhamdulillah undang-undang di tempat kita itu banyak sekali. Pada waktu saya membaca fikih ASN, menulis fikih ASN ini, saya sempat membaca beberapa undang-undang yang diterbitkan oleh KPK. Islam tertuang di sini. Demikian detail dinyatakan dalam perundangan itu. Makanya kalau sampai ada orang yang meragukan Indonesia ini bukan negara Islam, saya justru minta bukti. Bagian mana yang menurut kamu Indonesia bukan negara Islam? Kamu bisa sholat 5 waktu, nggak ada yang larang. Kau bisa punya akidah Islami dan tidak ada yang melarang. Kau bisa meninggalkan riba dan itu tidak dipaksa untuk melakukan. Tapi apa? Riba dilegalkan. Itu kan sifatnya pilihan, tidak paksaan. Sehingga kamu di Indonesia bisa jadi muslim 100%. Kalau mau jadi muslim yang kafah. Memang ada masalah tertentu di mana hukum Islam nggak bisa diterapkan. Tapi itu sifatnya wewenang pemerintah. Ya contohnya pelanggaran zina dihukum cambuk atau hukum rajam di negara ini tidak ada. Atau misalnya orang mencuri potong tangan di negara ini tidak ada. Sepanjang kamu tidak bersinggungan dengan itu, kau berarti bisa melaksanakan syariat Islam yang lainnya. Sehingga seperti yang tadi sempat kita kita buka bagaimana peta dari ajaran Islam. Menurut Bapak Ibu, Anda bisa nggak menjalankan rukun iman sesuai dengan yang diajarkan ulama Ahlussunnah? 100% bisa. Indonesia tidak memaksa Anda untuk jadi Mu'tazilah. Dulu di zaman Abbasiyah, negara memaksa rakyat jadi Mu'tazilah. Andaikan itu bertahan sampai sekarang, mungkin kita akan jadi Mu'tazilah. Sampai banyak ulama yang dibunuh, Al-Buwaiti dibunuh, Muhammad bin Nuh dibunuh oleh kerajaan karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Anda bisa berakidah akidah Ahlussunnah, 100% bisa. Bisa nggak kita meyakini hal-hal gaib sesuai dengan yang dipandu dalam kitab-kitab Ahlussunnah? 100% bisa. Walhamdulillah. Sehingga untuk amal batin, kaum muslimin tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran tertentu. Baik. Bisa nggak kita melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan yang kita yakini? Toharoh sesuai sunnah, bisa? Bisa. Salat sesuai sunnah? Zakat? Semuanya bisa. Jadi bagian mana yang kita nggak bisa melaksanakan syariat Islam? Maka mungkin saya boleh sebut itu hanya tuduhan sepihak. Dan sebaliknya, banyak sekali perundangan di negara kita yang kalau kita perhatikan ini sejalan dengan aturan syariat agama. Baik Pak, kita belajar masalah ilmu waris. Dengan demikian cara pembagian waris sesuai dengan Al-Quran. Bisa nggak diterapkan Pak? Bisa, karena negara tidak punya undang-undang waris. Artinya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Bapak mau membagi waris sesuai aturan A, aturan B, aturan C, negara tidak akan ikut campur. Tapi kalau Anda melibatkan negara karena sengketa, barulah negara terlibat. Bisakah orang melakukan akad nikah sesuai dengan prinsip syariat? 100% bisa. Jadi, kalau kita melihat, Masya Allah, betapa Indonesia ini adalah tempat bagi seorang muslim untuk bisa menjalankan syariat Islam 100%. Kalau ada orang yang masih curiga di bagian itu, datangkan bukti bagian mana yang menurut Anda belum bisa diamalkan. Kalau berkaitan dengan masalah peradilan dan tindak kriminal, yaitu kasus khusus. Selama kamu tidak bersinggungan dengan itu, kau tetap bisa jadi muslim yang baik. Baik. Sehingga walhamdulillah sebenarnya negara ini tidak memusuhi agamamu. Justru negara ini sejalan, banyak peraturan sejalan dengan agama kita. Cuman masalahnya, ini pernah juga saya diundang di sebuah forum dan di situ dihadiri oleh inspektorat. Inspektorat menjelaskan tentang aneka aturan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ya seputar masalah korupsi dan turunannya. Kalau Bapak melakukan seperti ini, kena pasal ini hukumannya apa, ancamannya apa, detail sekali. Cuman masalahnya, mereka yang berada di jajaran pelaksana ini punya ruang yang cukup luas dan lebar untuk menghindar. Sehingga kalau cuma ditakuti pasal sekian, ayat sekian, nanti kamu pelanggarannya ini, pasal sekian, ayat sekian, aman. Kalau orang sudah merasa aman, dia akan nekat untuk berbuat maksiat. Manusia ketika di posisi dia merasa aman, maka dia akan nekat untuk berbuat jahat. Merasa aman itu ada dua. Merasa aman saat melanggar.
Kenapa orang itu berani melanggar? Karena ini, dia merasa aman. Yang pertama, merasa aman dari hukuman dunia. Aman, Pak. Semua sudah kita kondisikan. Ada salah satu pengusaha di Jakarta. Beliau tanya, saya menang tender di sebuah proyek pemerintah. Boleh nggak saya dibayar 10, tapi yang 5 titipan? Titipan apa? Ya, titipan orang galau. Sehingga kwitansi yang saya keluarkan 10. Karena saya mengeluarkan 10, jadi 10 kubik begitu. Tapi yang 5 itu titipan, 5 kubik titipan orang galau. Ya, saya bilang nggak boleh Pak kayak gitu. Apa nggak bermasalah Pak? Kan Bapak cuma ngirim 5 ya. Tapi kwitansinya keluar 10. Ngirimnya 5. Itu berbahaya loh Pak nanti kalau ketahuan. Katanya sih aman, dari mulai atas sampai bawah semuanya sudah dikondisikan. Kalau bicara aman hukuman di dunia, orang Indonesia pinter banget Pak. Saya yakin pinter banget. Jadi kalau tadi Pak dokter bilang permen A, permen B, permen C, dimut saja Pak itu. Karena mereka tahu celahnya. Nah sekarang yang kedua, aman dari hukuman di akhirat. Aman dari hukuman di akhirat. Ini kan bicara iman Pak. Kalau yang pertama dia sudah gagal, yang kedua ini digagalkan, sudah Pak. Sudah nggak ada peluang untuk mengendalikan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua ini ternyata sedang digoyang. Yang kedua ini digoyang dengan apa? Ini sedang digoyang. Para asatidzah Ahlussunnah berusaha untuk mempertahankan keteraturan masyarakat terhadap aturan, ketundukan masyarakat terhadap aturan dan pelanggaran dengan ini. Hanya ini yang tersisa. Karena yang pertama sudah gagal. Yang tersisa tinggal mereka dikasih tahu tentang hukuman di akhirat. Tapi ini digoyang. Bibit radikal. Satu ya. Jangan ikuti kajian-kajian kayak gitu. Itu bibit radikal. Terlalu keras. Nggak cocok di Indonesia. Suka menyalahkan. Dikit-dikit riba. Kalau nggak riba, resign. Goror, haram. Panas semuanya. Sehingga gimana caranya biar orang-orang seperti ini nggak bicara? Akhirnya yang bicara apa? Yang penting memperbanyak ibadah, rajin sholawat, moco tahlilan, yasinan. Akhirnya orang cuma dimotivasi. Kalau Anda nanti rajin ibadah, dosamu diampuni semua. Yang lebih parah lagi, kalau kamu ketemu malaikat, bilang saja, saya muridnya Kiai Fulan. Tak tunggu di pintu surga. Ini kan paham permisif ya. Sehingga mengajarkan orang itu serba boleh. Dan saya bisa sebut, kiai seperti ini memberikan kontribusi paling berbahaya ya. Bagi para koruptor. Dan saya dengar dari ucapan anggota dewan. Sehingga mereka merasa, saya nanti punya teman untuk menolong saya, punya tokoh agama yang bisa menolong saya, sehingga aneka korupsi yang dia lakukan, aman. Karena sudah ada yang menjamin dosa saya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Al-Quran menegaskan, tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Maka kita selalu berangkat dari sini. Cuman masih banyak orang yang keberatan untuk mendengar ini. Karena itu kenapa pengajian yang disukai yang modelnya kayak itu ya. Yang hanya menyenangkan, ya, hiburan, guyonan. Yang serius-serius kayak seperti ini menakutkan Pak. Gak semua orang punya nyali untuk dengerin kayak gini. Sehingga Anda ini pemberani semua. Sebab peringatan itu seperti beledek yang nyengat di batin. Dan itu kan gambaran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Au kasayyibin minas sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana sikap orang munafik terhadap Al-Quran. Au kasayyibin minas sama fihi dhulumat wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut. Atau seperti hujan lebat yang turun dari langit, yang turun dari awan. Fihi zuluma, ada suasana gelap, wa ra'dun wa barq, ada petir, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adani. Mereka menutup telinganya dengan jarinya. Minas sawa'iq, ketika ada petir, hadarul maut, karena takut mati. Ini ayat perumpamaan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang permisalan. Dan
Ketika ada ayat permisalan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. Demikianlah permisalan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya dengan baik kecuali orang berilmu. Sehingga standar orang berilmu menurut Quran adalah paham permisalan dalam Quran. Bapak Ibu nanti bisa cari ayat-ayat permisalan. Baca terjemahannya. Kira-kira kesimpulannya apa? Nggak paham, Pak. Berarti Anda belum sesuai dengan standar orang berilmu menurut Quran. Ka'ab bin Murrah, kalau beliau membaca ayat Al-Quran tentang permisalan kok nggak paham, sedih beliau. Ma marartu bi ayatin min kitabillah, fama fahimtu minhu illa ahzanani. Kalau aku membaca ayat kitabullah dan aku nggak ngerti tentang permisalan di situ, aku sedih. Kita nggak sedih. Karena kita tidak merasa kalau ini sebenarnya adalah masalah dalam hidup. Baik. Bagaimana dengan permisalan ini? Hujan yang turun dari langit itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Karena ilmu itu seperti air. Sedangkan hati manusia seperti tanah. Ketika hujan deras itu turun, Al-Quran bertubi-tubi diturunkan oleh Allah dalam rentang waktu yang relatif pendek, 23 tahun. Sehingga orang dengar semuanya. Dan ketika Quran turun, maka itu jadi kalimat viral yang nyebar di mana-mana. Karena dibaca oleh kaum muslimin di banyak tempat. Maka peringatan dalam Al-Quran itu sangat ditakutkan oleh orang munafik. Saya punya kepentingan di situ, cuman saya disenggol. Sehingga mereka takut ada ayat yang menyinggung perasaannya. Mereka takut ketika ada ayat yang menyalahkan dirinya. Fihi zuluman, ada suasana gelap. Karena mereka tidak bisa menerima dengan 100%. Sehingga saat mereka turun hujan itu seperti, biar pet. Apa ini isinya kok cuman menyalahkan. Waradun wabarak, dan ada petir, ada kilat. Itu yang membuat batin mereka nggak kuat. Maka mereka tutup telinga, nggak mau dengerin. Karena mereka anggap ini terlalu radikal, terlalu keras, terlalu kenceng, suka menyalahkan, tidak sesuai dengan nilai-nilai moral kebangsaan, tidak sejalan dengan norma-norma dan seterusnya. Dan budaya hadzaral maut, karena mereka takut mati, mereka takut tersinggung dengan itu. Sebab orang kalau disalahkan, dia di posisi tidak aman, akhirnya dia menghindar. Anda ketemu nggak teman yang seperti ini? Mungkin ada. Sehingga kadang ada orang, saya nggak berani dengerin kajian seperti ini, saya nggak berani membaca buku ini, saya nggak berani untuk nonton yang seperti ini. Karena mereka masih keberatan dan takut dikasih peringatan. Baik. Jadi kalau bicara aturan, sebenarnya alhamdulillah, kita ini sudah punya aturan yang sangat banyak, komplit, lengkap ya. Tapi masalahnya orangnya merasa aman, gampang aturan itu bisa disiasati, dan dia bisa nyari celah untuk melakukan pelanggaran. Maka tinggal satu ya Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa aman dari hukuman di akhirat. Sekarang mungkin kita bisa merasa aman, tidak ada yang menyentuh kita, nggak ada yang tahu Bapak, nggak bakalan ada yang mempolisikan. Tapi Anda tidak boleh merasa aman dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Baik, insya Allah tidak menakutkan kan? Enggak ya? Anda tetap aman kan? Jangan sampai pulang dari sini terus stres, kepikiran terus jadi nanti jadi nggak bisa beraktivitas. Enggak ya Pak dengar. Nah ini, mohon maaf, ini panitia salah ngundang orang. Ya sekarang coba kita lihat, mengulang sedikit batasan hadiah, sekilas saja ya, karena nampaknya Anda sudah ngantuk. Pertama, hadiah yang disyariatkan, itu adalah hadiah yang dilakukan dalam rangka kedekatan hubungan, saling mencintai sama muslim, intinya membangun ukhuwah. Dan itu tujuan utama hadiah disyariatkan. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Sehingga jangan lihat besar kecilnya hadiah. Sekuntum bunga memang istri Anda nggak doyan, dimakan kan nggak bisa, karena ini bunga buatan. Tapi di situ tersirat makna, sang suami ingin menyatakan rasa cintanya kepada istrinya, atau istri memberi hadiah kepada suaminya, ingin menyatakan rasa cintanya. Ayo. Selanjutnya, hadiah karena posisi dan jabatan. Hati sejalan dengan permen nomor berapa tadi Pak Dokter? 58 ya. Ini tadi sudah kita bahas. Nabi SAW mengutus Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat dari Bani Zabat, Salimah.
Tapi ternyata dia dikasih hadiah. Maka dimarahi oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan, afala jalasa fi baiti abi au ummi. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Hatta ta'tiyahu hadiyatu. Tunggu sampai ada hadiah yang datang kepadanya. Ya, karena dia nggak punya jabatan, dia nggak bakalan ada yang ngasih hadiah. Sehingga dia dikasih hadiah karena dia punya jabatan. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi. Demi Allah, seorang pun yang dia membawa harta yang bukan haknya, illa laqiyallaha, kecuali dia akan ketemu Allah, yahmiluhu yaumal qiyamah, sambil menggendong harta itu kelak di hari kiamat. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Seorang nabi tidak layak untuk gulul. Dan ini tuduhan orang munafik. Nabi Muhammad SAW dianggap mengambil zakat, gulul harta zakat. Siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gululnya kelak di hari kiamat. Sekarang Anda lihat ini. Ada di buku Fikih Ahsan ya. Bagaimana koruptor dan orang yang membawa harta gratifikasi tadi tidak dapat syafaat di hari kiamat. Ya, kita baca ini ya. Ini apa ini? La ulfiyanna. Kita baca ini ya. Di buku halaman berapa ada yang sudah ketemu? Hadisnya panjang sekali. Ada yang ketemu? Mungkin nanti jadi coba saya carikan ASN. Ini mana-mana ASN. Kok enggak ada? Ada nggak? Kok enggak ada filenya, nggak ada ini. Halaman 49. 49. Coba kita baca ya. Hadisnya bunyinya seperti ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan kami. Fadzakaral ghululah. Lalu beliau menyinggung tentang gulul. Gulul tadi Pak, gratifikasi, hadiah dari farmasi, hadiah dari pasien untuk ASN dan seterusnya. Itu semuanya lingkaran gulul. Fa'azzamahu wa'azzama amrah. Beliau berikan dengan serius dan penuh kesungguhan. Beliau anggap itu hal yang besar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah. Jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat, wa ala raqabatihi ba'ir. Sementara di pundaknya dia gendong onta. Lahu rugha, sambil mengeluarkan suara. Wa yaqulu, lalu dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa aqulu, lalu aku sampaikan, la amliku laka syai'an. Aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepada, di situ ada enggak? Kepada titik-titik ya. Kepadamu. Aku telah sampaikan kepadamu. Dia korupsi onta, gendong onta. Korupsi kambing, gendong kambing. Korupsi sapi, gendong sapi. La ulfiyan ahadakum. Jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat, sementara di pundaknya menggendong kuda. Lahu hamhamah, sambil mengeluarkan suara kuda, meringkik. Wa yaqulu, lalu dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Jadi dia minta syafaat. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, la amliku laka syai'an. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan hal ini kepadamu. Terus beliau menyebutkan berbagai macam jenis yang diambil oleh manusia ketika di dunia. Tadi beliau menyebutkan onta, kemudian beliau menyebutkan kuda, kemudian beliau menyebutkan syat, kambing. Lalu beliau menyebutkan harta-harta yang lain. Ada yang membawa nafsun lahasiyah, dia korupsi budak. Ada yang korupsi harta-harta yang lain. Termasuk diantaranya adalah korupsi samit.
Ya, mana? Wa ala raqabatihi samit. Samit adalah harta yang diam. Harta yang diam itu apa? Uang, dinar dan dirham. Dia pernah korupsi itu, maka dipikul di hari kiamat, lalu memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong aku, tapi ditolak oleh Nabi SAW, aku sudah sampaikan kepadamu. Jadi, kalau sekarang orang sering bilang, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, orang yang kita nanti-nantikan syafaatnya, kecuali koruptor. Nggak boleh bilang seperti itu. Jadi mohon maaf, mereka yang sekarang mungkin merasa aman dengan mengambil harta yang bukan haknya, itu adalah milik negara, atau milik perusahaan, tempat dia kerja, atau sebenarnya itu adalah hak yang seharusnya dia serahkan ke negara, tapi tidak dia serahkan, dia bisa merasa aman, namun hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Baik. Wallahu a'lam. Jadi, lanjut nggak? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, hadiah karena mendapat layanan yang sudah digaji. Hadiah karena memberi, ini yang tepatnya. Memberi. Minta tolong dikoreksi ya. Ini tipu ini. Hadiah karena memberi layanan yang sudah digaji. Dari Buraidah Ibn Hasib, Nabi SAW mengatakan, Man ista'malnahu ala amalin. Siapa yang aku tugaskan untuk menjalankan kerjaan tertentu, warazaqnahu rizqah, dan dia sudah mendapatkan gaji. Fama akhadha ba'da dzalika, yang dia ambil lebih dari itu, fahuwa gululun, statusnya gulun. Cukup jelas. Dan Nabi SAW juga bersabda, hadayal ummal gululun. Hadiah untuk para pekerja, karyawan adalah gulul. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, hadiah karena sudah membantu manipulasi. Jadi misalnya didiagnosis A, padahal aslinya B, biar nanti bisa kalau asuransi itu diklaimkan ke asuransi. Pak, nilainya harus sekian minimal kalau klaim asuransi, Pak. Minimal 10. Tapi Pak, biaya pengobatan Bapak itu cuma 9,5 ya, Pak. Nanggung banget ya. Enaknya gimana itu? Anda pokoknya pasang gimana caranya biar tetap dapat 10. Ya. Maka ketika kita mendapatkan hadiah karena itu, Allah melarang untuk melakukan tindakan maksiat dan membantu orang lain berbuat maksiat. Operasi harus, dalam laporan harus ada partner. Partnernya 2. Dia operasinya cuma 2 orang. Padahal di situ laporannya harus 3 orang. Ditulisin nama temannya, dapat amplop dikasihkan ke temannya. Dan sama-sama tahu. Terima kasih bro. Sebenarnya kita sama-sama tahu kalau ini tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-tolong dalam maksiat. Maka kalau orang mendapatkan penghasilan dengan cara maksiat, statusnya haram. Ini kaidah. Semua orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara maksiat, penghasilan itu haram. Selanjutnya, jangan remehkan yang kecil. Tadi sudah kita bahas ya. Walaupun cuma mikhyat, jarum. Walaupun cuma sebesar jarum. Nanti dia akan bawa kelak di hari kiamat. Tidak perlu saya ulang. Maka kalau tadi ada cerita gorengan, kemudian apa lagi, dan seterusnya, itu lebih dari sebatas jarum. Hadiah untuk ASN, hukum asalnya haram. Ketika ada keraguan, kembalikan kepada hukum asal. Saya ragu ya Pak, ini boleh tidak, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Maka hukum asal hadiah untuk aparat adalah terlarang. Sebagaimana keterangan dari Dr. Khalid Al-Muslih, beliau ini menantunya Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan, di antara yang perlu dicatat, bahwa ketika terjadi ketidakjelasan, apakah hadiah itu memenuhi kriteria hadiah yang mubah, ataukah belum, maka wajib dikembalikan kepada hukum asal, yang secara khusus berlaku untuk hadiah bagi karyawan dan pejabat, yaitu dilarang. Karena sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dibatalkan dengan adanya keraguan. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dibatalkan dengan adanya keraguan. Li'annal yakin la yazulu bisyak. Wal yakinu huwa tahrim. Sementara yang yakin itu haram. Fala yartafi'u halu syakki fi wujudi syurutil ibaha. Sehingga status ini tidak hilang ketika ada keraguan terhadap syarat hadiah itu mubah atau tidak. Nah, wallahu a'lam. Baik. Lalu
solusinya bagaimana? Serahkan ke negara. Sehingga yang sudah telanjur pernah dapat dan seterusnya itu gimana, Pak? Ibnu Battal menjelaskan, wa fi hadisi Ibnu Lutbiyah, dalam hadis Ibnu Lutbiyah, bahwasanya hadiah bagi karyawan wajib untuk dijadikan ke Baitul Mal, sehingga tidak dikembalikan kepada yang memberi hadiah, tapi diserahkan ke negara. Ini kalau status Anda aparat. Wa annahu laisa lahum minha syai'un, dan mereka tidak punya hak sama sekali illa ayasta'dinul imama fi dzalik, kecuali mendapatkan izin dari pemimpin yang berwenang. Ya, dan di Indonesia yang tertinggi adalah peraturan. Maka kepala kantor tidak berhak sebab sama-sama karyawan. Hanya saja yang beda adalah tingkatannya. Nah, sekarang pendapatan tambahan. Ya. Baik. Sebentar, tarik nafas dulu. Ini kayaknya kebanyakan gula itu. Oke, satu. Hah? Kim dulu. Mau Kim? Hah? Airnya kurang. Air yang mungkin kosong boleh diambil. Insya Allah tidak korupsi dia. Baik, yang belakang ngantuk nggak, Pak? Nggak kelihatan, Saudara, Pak? Aman? Aman, ngantuknya aman ya, nggak kelihatan ya? Baik, coba penyegaran dulu ya. Insya Allah. Bismillah. Ini saya dikit-dikit ya, perlu latih ya. Gimana jadi coach ya? Baik. Saya tidur dulu ya, Pak Dokter ya? Oke, baik. Kalau saya bilang door, tadi Anda balas apa? Door. Kalau saya bilang boom, Anda bilang sambil gerak ke belakang, blar. Bisa? Ya, baik. Kelamaan nanti ya. Sekarang kita lanjutkan tentang pendapatan tambahan. Udah selesai ngantuk nggak? Ngantuk lagi. Pendapatan tambahan. Mengulang batasan hadiah tadi. Semua pendapatan tambahan boleh diterima dengan syarat. Satu, telah diatur dalam kesepakatan atau aturan pemerintah. Kesepakatan itu kalau perusahaan swasta. Aturan pemerintah berarti berlaku untuk aparat. Yang kedua, diberikan secara sepihak oleh pemilik perusahaan atau yang mewakili seperti direktur. Jadi, kalau dia adalah swasta, berarti yang ngasih pemilik perusahaan, owner, atau yang mewakili seperti direktur. Ya? Ini selain ASN ya, mungkin di sini bisa dituliskan untuk selain ASN. Yang ketiga, tidak mendolimi pihak lain. Yang keempat, tidak ada manipulasi. Yang kelima, tidak ada kepentingan, mungkin tambahkan ya. Tapi selalu yang namanya dia pasti ada kepentingannya. Tambahkan ya, tidak ada konflik kepentingan. Ya. Sudah? Kelihatan insya Allah tulisan saya? Jadi tulisan saya jelek tapi bukan dokter ya. Itu nyindir sebenarnya. Kenapa dokter kalau nulis kok nggak cetoh itu? Saya masih ingat bapak saya pernah dikasih resep dokter. Itu dibawa ke apotek nggak bisa baca apoteknya. Ini obat apa, Pak? Nah, saya cuma dikasih kayak gini. Akhirnya kita share di grup WA. Bisa minta tolong ini kira-kira bacanya apa. Itu pun khilaf pola dokter. Gitu. Ada yang bilang, wah repot ini kayak gini. Ya, itu kalau salah obat kan bahaya, Pak ya. Makanya kalau dulu zaman belum ada print-printan gitu, cetak ya. Cuman asal orat-orat ya. Baik. Kerja. Curang itu semangat menuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Pengennya gaji utuh, tapi tidak menunaikan kewajiban secara utuh.
Kita diajarkan keseimbangan iwad dan muawad. Iwad adalah uang yang diterima, muawad berarti jasa yang diberikan. Anda menerima sesuatu, berarti Anda harus memberikan jasa sesuatu, karena Anda dibayar. Ketika seorang menjadi karyawan, hakikatnya dia menjual jasa. Sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad tadi apa? Bayaran. Kalau muawad, apa yang kita serahkan atau apa yang kita terima. Intinya, keseimbangan dari iwad. Penyeimbang dari iwad. Dalam akad ijarah, iwad adalah gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Sementara muawad adalah manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwad sudah dibayar, sementara muawad tidak ada, termasuk dolim. Kamu digaji tetap, tapi tugas kamu tidak kau selesaikan, masuk kategori dolim. Nah, yang diingat di sini perusahaan telah membeli waktu Anda. Maka jangan jadi manusia yang disebut oleh Allah sebagai al-mutaffif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Celakalah para mutaffif. Siapakah para mutaffif itu? Wailun lil mutaffifin, kata wailun banyak sekali dalam Al-Qur'an. Celakalah para mutaffif. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang kalau dia membeli minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi giliran dia menjual sukanya mengurangi. Alhamdulillah saya tidak, Pak. Ya, buktikan. Anda kalau beli gorengan, pilih yang besar atau kecil? Hah? Besar. Selisih berapa mili antara yang besar dan yang kecil? Sampai itu orek-orek. Bungkal-ungkal ya. Itu kalau milih sendiri. Mata ini dengan sangat jeli bisa melihat perbedaan ketinggian bensin eceran. Pilih yang ini. Itu bukti bahasanya kita kalau beli itu semangatnya apa? Minta utuh, penuh. Wa idza kaluhum aw wazaruhum yukhsirun, tapi giliran menjual sukanya mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang besar, yaitu hari di mana manusia akan dibangkitkan di hadapan Rabbul Alamin. Jadi gimana, Pak? Ayat ini berbicara tentang pelanggaran jual beli, tapi secara makna ayat ini tafsirnya meluas. Mencakup semua aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban. Maka karakter mutaffif adalah manusia yang pintar menuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Bapak mungkin bisa catat kayak ini. Karakter mutaffif tadi apa? Orang yang pintar menuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Mutaffif. Pandai nuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Sehingga dia nggak datang, tapi ada tanda tangan presensi. Dia nggak hadir di rapat, tapi ada yang mewakili tanda tangan. Memang tetap dapat. Ada amplop bagi hasil dengan yang tanda tangan tadi. Baik. Nah, muncul pertanyaan. Kalau ASN, kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, sesuai kontrak ya. Tapi dia sudah keluar dari rumah sakit jam 2. Atau bahkan duhur dia sudah pulang. Nggak balik lagi. Itu kira-kira gimana? Posisi karyawan adalah ajir khas untuk perusahaan tempat dia bekerja. Karyawan berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditentukan perusahaan. Di sepanjang jam kerja itu, dia harus siaga kerja. Sementara ada dan tidaknya pekerjaan bukan tanggung jawab karyawan. Kita sudah jadi dokter jaga, Pak. Tapi nggak ada pasien sama sekali. Itu Anda bersyukur atau sedih? Kalau Anda berada di rumah sakit, buka klinik ya, tapi tidak ada pasien yang berobat, Anda bersyukur atau sedih? Sedih. Berharap ada orang yang sakit ya. Masya Allah. Jadi doanya dokter itu kira-kira gimana, Pak? Ya Allah, turunkanlah wabah di masyarakatku. Enggak ya? Oh enggak kayak gitu ya. Baik. Cuman begini, kalau misalnya nggak ada kerjaan, jadi seharian kita cuma nunggu tapi nggak ada kerjaan, gajinya halal nggak sih, Pak? Nah, kita lihat di sini.
Mustafa As-Suyuti mengatakan dalam Matalibul Nuha, wa yustahaqqul ajirul khas al-ujrata. Ajir khas karyawan berhak untuk mendapatkan ujrah bitaslimi nafsihi, ketika dia sudah menyerahkan dirinya. Amila am lam ya'mal, baik dia kerja maupun tidak kerja. Li'annahu badzala ma alaih, karena dia sudah menyerahkan apa yang jadi kewajibannya. Bahasa lainnya adalah dia siaga kerja. Jadi kayak misalnya, Pak, ini kita diizinkan untuk WFH. Tapi kalau ada panggilan harus datang. Boleh nggak Pak, pas WFH terus kita nemuin anak main layangan, nganterin istri ke mall. Cuman kalau ada panggilan, siaga datang. Ya, kalau peraturannya seperti itu, di mana Anda boleh tidak ngantor, tapi harus siaga ketika dibutuhkan wajib datang, ya tidak masalah. Hal yang sama juga misalnya ada orang yang harus ke kantor. Ada nggak ada kerjaan tetap harus bertahan di kantor, maka dia nggak boleh pulang. Jadi seperti ini kembali kepada kesepakatan dan peraturan yang berlaku bagi masing-masing karyawan. Orang yang kerja di job site, di mana? Di tambang ya. Dia kerja di job site selama 2 pekan nggak boleh keluar dari situ. Dan itu posisi dia 24 jam siaga kerja. Sehingga kalau misalnya terjadi emergency apapun, ya mereka tidur dibangunkan. Tapi kalau dia pulang, off misalnya, tidak onshore pas lagi dia lagi off, ya sudah. Nanti dia berhak untuk piknik atau apapun memanfaatkan waktu liburannya. Baik. Nah, sekarang ada kasus uang lembur tanpa lembur. Menerima bonus atau upah tanpa kerja. Ada 2 kemungkinan. Tidak bekerja, tapi digaji atas pengetahuan pemilik perusahaan. Atas pengetahuan pemilik perusahaan. Jika itu diberikan atas dasar ridho, bukan karena paksaan, atau sebab apapun, insya Allah yang diterima halal. Nabi SAW mengatakan, La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Jadi kalau Bapak dikasih upah tambahan dari pihak rumah sakit, dan itu resmi, sementara Anda adalah karyawan swasta, ya, atau karyawan rumah sakit swasta itu, insya Allah halal. Yang kedua, menerima gaji tanpa bekerja, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Beberapa kasus karyawan menerima uang lembur, sementara dia tidak pernah kerja lembur. Ada juga yang menerima uang rapat, tidak ikut rapat. Yang kayak gini hukumnya terlarang untuk dia terima. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu, dan beliau mengatakan, hadzal ladzi yadhharu annahu laisa bihalal. Yang lebih tepat, bonus ini tidak halal. Yang bagi anta khuda idza kunta ta'mal. Kau boleh ambil kalau kau kerja. Idza kana ma hunaka amal, kalau memang enggak ada kerjaan, tukhbirhum anni lama a'mal. Sampaikan kepada mereka pemilik perusahaan kalau Anda tidak bekerja. Wala uridu hadza syai', dan aku tidak menghendaki bonus ini. Baik, itu idealnya. Walhamdulillah. Sudah selesai materi yang ke berapa ini? Ketiga, ada satu lagi. Pokoknya sampai Anda kecapean ya. Ini yang terakhir nih, dokter di persimpangan. Harusnya minggir Pak Dokter Jalim. Di Lampung ya. Baik, kita ganti dulu ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu, Bapak Ibu? Ya, silakan, mikrofon ada di mana? 1, Bapak ada? 1, 2, baik. Silakan tunggu mikrofon. Mikrofon tadi Pak? Oh, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Saya dokter ASN di Puskesmas ingin menanyakan mengenai apakah sebagai pegawai kita perlu mengetahui sumber dari pendapatan THR yang diberikan oleh instansi. Kalau untuk THR yang diberikan oleh negara itu sudah pasti masuk ke rekening. Untuk yang di instansi sendiri itu ada polemik di mana setiap menjelang Idul Fitri itu selalu ada pembahasan mengenai apakah ada atau tidaknya THR. Kemudian apakah hal itu bisa kita terima. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika saya ditugaskan oleh atasan untuk di material interaksi lain seperti misalnya dinas
Memberi materi di Dinas Pertanian atau di Eh, untuk memberikan materi mengenai kesehatan, itu ditugas instansi luar itu bersurat kepada tempat kerja saya untuk memakai waktu kerja saya di jam kerja. Nah, setelah saya memberikan materi, saya diberikan amplop, Ustadz. Nah, apakah amplop tersebut boleh saya terima? Tuh. Kemudian, untuk yang ketiga, Ustadz, sebagai ASN yang tidak jauh-jauh ada urusan dokumen yang harus diurus gitu ya, Ustadz. Seperti ada berkas kenaikan gaji petala gitu, Ustadz. Itu sebetulnya diuruskan oleh bagi yang memang sudah ditugaskan juga yang mereka sebetulnya ASN. Nah, tapi kita ternyata diminta untuk memberi kata terima kasih kepada mereka, Ustadz. yang ngurus ini ASN juga. Iya, ASN juga Ustadz. Nah, itu ada seperti itu. Dan gimana sebetulnya itu menjadi hal yang memang meragukan dan sulit untuk dialami di lapangan. Begitu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, yang pertama tadi ya. Di posisi Anda sebagai ASN lalu diminta untuk memberikan materi di tempat yang lain, di dinas yang lain. Sebenarnya sama-sama instansi pemerintah ke instansi pemerintah atau ke swasta. Berarti kan di situ ada tugas. Terus mendapatkan amplop. Ya, itu kalau menurut mekanisme atau perundangan boleh nggak Pak Dokter? Kalau tadi kan mekanismenya sudah dijalankan. Jadi ada menyurat dulu, kemudian diputuskan oleh tim tadi ya. Ditunjuklah beliau untuk memberikan materi. Nah, terus dapat amplop. Itu amplop saja atau ada isinya? Kalau secara perundangan boleh nggak Pak? Masuk dalam anggaran? Iya, dia beda instansi. Salah dia instansi A, dia bagian mau ini kan bagian dari materi dari gua ya. Materi luar. Kalau misalnya dari anggarannya masih yang data harusnya bisa. Yang menganggarkan kan dinas pertanian tadi. Nah, jadi bukan puskesmasnya, beliau utusan puskesmas. Bisa, jadi terukur ya. Nah, itu termasuk honor tambahan terukur. Insya Allah selama di situ ada peraturan yang membolehkan, silahkan. Begitu? Alhamdulillah. Yang kedua tadi ya, THR tadi. Kalau pemerintah ada THR ya. Gaji 13 sama THR ya. Dan itu kan terukur. Resmi. Insya Allah tidak masalah. Sekarang yang di instansi terbatas. Misalnya beliau bekerja di puskesmas. Atau di RSUD. Lalu ada tambahan THR. Perlu nggak kita tahu latar belakangnya dari mana? Apalagi tadi dibahas, selalu ada polemik THR-nya ada atau tidak. Jadi bukan polemik THR-nya halal atau haramnya. Tapi polemiknya THR-nya ada atau tidak. Menunjukkan kalau ini tidak pasti. Berarti itu laporannya kemana? Kalau sifatnya nggak jelas kayak gini. Bisa ada, bisa tidak. Bisa nggak Anda memprediksi kira-kira ini datangnya dari mana? Oh, mungkin Pak, dari farmasi atau stakeholder yang lain yang dia punya kepentingan dengan puskesmas terus memberi sesuatu, kemudian diakumulasi, dibagikan ke bawahan. Begitu? Mungkin. Itu secara peraturan gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya biasanya dilakukan rahasia. Sehingga mungkin nilainya tidak ditransfer, tapi tunai. Dan seterusnya. Ini saya punya teman yang beliau, Masya Allah, bagi saya termasuk yang punya tekad serius untuk meninggalkan yang haram. Beliau kerja di sebuah instansi pemerintah yang nggak basah banget lah, nyemek aja lah. Dan golongan terakhir beliau ketika resign itu 3C kalau nggak salah. Jadi beliau masuk 3A, S1, golongan terakhirnya 3C. Kerja kurang lebih 10 tahun. Setiap kali dapat amplop, itu dicatati. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Setiap kali dapat amplop, dicatati sampai akhirnya dia resign. Resign itu setelah dia nikah. Sementara suaminya berharap dia di rumah saja, akhirnya dia resign.
Total yang dia catati itu selama 10 tahun 800 juta. 10 tahun ya. Berarti kan setahun 80 juta. Itu di posisi yang bukan pejabat kantor. Dengan bagi saya instansi ini bukan instansi yang basah banget ya. Tapi dapat segitu. Kebayang nih atasannya kayak berapa? Kayak apa tuh? Ya, mungkin dokter lebih basah. Ini Pak Dokter, atau enggak? Bisa. Atau kering Pak Dokter? Wah, tipis ya. Nah, intinya gini, kalau Ibu merasa bahasanya ini tidak terukur dan sebenarnya perusahaan atau instansi tempat Anda kerja itu mungkin dia dapat itu dari pendapatan-pendapatan liar tadi, maka sebaiknya jangan Anda terima. Ya, wallahu alam. Apalagi, mohon maaf ya, THR itu di penghujung Ramadan. Bisa jadi pahala puasa kita hilang gara-gara uang receh yang Anda terima di penghujung Ramadan. Coba ini ya. Kita baca hadis ini. Ini ada satu riwayat. Baik, tenang dulu ya. Keresahan Anda bisa diluapkan nanti kalau di luar forum. Sekarang kita materi dulu. Dari Ummu Yunus, Imra'atuhu Al-Aliyah bintu Aifa. Anna Aisyah zawjan Nabi SAW qalat laha Ummu Mahabbah, Ummu waladin li Zaid bin Arqam. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah didatangi oleh seorang sahabiat. Namanya Ummu Mahabbah. Sahabiah ini istrinya Zaid bin Arqam. Sebenarnya yang lebih tepat ungkapannya budak perempuan. Ummu walad. Anggap saja pasangannya Zaid bin Arqam. Nah, Ummu Mahabbah diajak akad inah, jual beli inah dengan Zaid bin Arqam. Bapak Ibu tahu jual beli inah? Bapak, jual beli inah. Ada yang tahu? Misalkan beli. Insya Allah tahu ya. Nggak tahu. Jual beli inah. Misalkan. Jual beli inah itu seperti ini. Misalnya Pak Dokter datang ke saya, Ustaz, saya mau utang 10 juta. Kita kan sama-sama paham, riba itu haram. Kalau saya ngutangi dokter 10 juta, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat untung. Udah gini aja. Kamu beli ini. Loh, saya butuh duit kok malah suruh beli. Tenang saja, pokoknya beli aja dulu. Ya. Kamu beli ini, beli dari saya harganya 10 juta, dibayar kredit setahun. Baik, akhirnya Anda beli 10 juta, bayar kredit setahun. Udah? Berarti sekarang Anda punya utang ke saya berapa? 10 juta membeli barang ini. Nah, sekarang tolong barang ini jual lagi ke saya. Saya beli barang ini dengan harga 9 juta tunai. Saya keluarkan uang tunai 9 juta. Ini bayarannya. Nah, saya pulang bawa gelas dan piutang 10 juta. Anda pulang bawa uang 9 juta dan utang 10 juta. Namanya apa ini? Inah. Hakikatnya apa itu? Utang riba. Sehingga hakikatnya saya ngutangi 9 juta, tapi Anda harus bayar 10 juta. Sehingga jual beli inah ini kamuflase riba. Nah, apa yang terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan pengaduan seperti itu? Aisyah mengatakan, Aisyah mengatakan, bi'sa masyariti wa bi'sa masyariti. Betapa jeleknya transaksi yang kamu lakukan. Ablighi Zaidan, sampaikan kepada Zaid, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW illam yatub, kalau dia tidak bertobat. Kebayang nggak kalau koruptor itu pahala puasanya hilang? Kebayang nggak yang menerima gratifikasi itu sholatnya nggak diterima? Ini cara paham para sahabat. Transaksi inah yang itu kamuflase riba bisa menghilangkan pahala jihad bersama Rasulullah SAW. Yang kita nggak punya amal segede itu. Amal seperti itu kita nggak punya. Maka
Kalau tadi ada THR berbahaya tadi ya, yang itu diberikan di penghujung Ramadan. Perjuangan kita 1 bulan untuk berpuasa Ramadan tidak lebih hebat dibandingkan orang yang ikut jihad bersama Nabi SAW. Tapi bagi Aisyah radhiyallahu anha, ini riba bisa menghapus pahala jihad. Jadi tolong diwaspadai ya. Wallahu a'lam. Baik, gimana Pak Dokter? Lanjut Sob, lanjut yang berikutnya Sob. Karena saya sudah banyak bicara, jadi sekarang kita gantian. Mikrofon boleh diaktifkan? Nah, udah bisa dicek. Baik, bergilir saja, bisa diserahkan ke sampingnya. Oh iya. Nah, Bapak baca ini ya. Dokter di persimpangan, nanti kita akan lihat semua berikut punya kepentingan. Dokter dengan sejawat, dokter dengan pasien, dokter dengan farmasi dan vendor, dokter dengan asuransi, dokter dengan rumah sakit. Di sini saya tidak menyampaikan materi, tapi cuma menyebutkan kasus. Kasus yang kita dapatkan dari para dokter, mudah-mudahan nanti bisa kita pecahkan bersama. Yang tidak merasa, jangan merasa. Siap ya? Baik, silakan. Bismillah. Kasus 1. Dalam melakukan tindakan operasi, terkadang membutuhkan 2 dokter bedah, sehingga disebut operator dan asisten. Dalam beberapa kasus, asisten tidak datang untuk ikut operasi, dan operatornya pun maklum. Namun, yang menjadi masalah, saat pembayaran, asistennya tetap mendapatkan fee. Bagaimana hukumnya? Apabila tidak boleh, bagaimana menyikapi untuk kasus-kasus yang sudah lewat? Bagaimana membersihkan hartanya karena mengembalikan ke rumah sakit, ke pasien maupun ke pihak pembayar atau asuransi itu tidak memungkinkan. Kalau sudah terlanjur melanggar seperti ini, mungkin nanti efek berkepanjangannya jadi membingungkan. Secara aturan ini boleh atau tidak? Ya? Tidak. Pelanggaran apa ya terjadi? 1. Manipulasi. 2. Mengambil hak yang bukan haknya. Sehingga di situ mungkin ketika ngisi form tentang berita acara operasi, Anda tulis si A, si B, si A yang hadir operator, asisten ditulis namanya tapi nggak ada orangnya. Tanda tangan. Udah? Yang kedua, tentu saja akan ada biaya untuk asisten. Biaya untuk asisten itu baik dibayar oleh pasien atau dibayar oleh pihak asuransi. Baik. Jadi ada kewajiban yang dibayarkan oleh seseorang padahal tidak ada kerja, yaitu dolim. Nah terus saya sudah terlanjur menerima gimana? Nah jadinya kan turunannya jadi repot sekali ya. Pelanggaran itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu, cuman tanggung jawab ini tidak hilang. Sudahlah Pak, anggap saja nggak ada. Ya nggak bisa kayak gitu. Kau bisa jadi memilikinya, tapi ingat hidup tidak sekali. Mungkin pasien akan nuntut di akhirat. Karena kan dia harus mengeluarkan biaya, padahal sebenarnya kerjanya tidak ada. Manfaat itu tidak. Meskipun operasinya selesai ya, ditangani oleh 1 orang yang seharusnya biayanya bisa jadi lebih murah. Kecuali kalau misalnya harga 1 orang ini sama dengan 2 orang. Itu sah-sah saja. Tapi harga itu kan terukur. Wallahu a'lam. Jadi kira-kira gimana? Nggak boleh ya. Sekarang solusinya. Harta haram itu ada 2. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Maka ini solusinya cuma 1. Wajib dikembalikan. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk bagian yang kedua ini ada 2. Yang pertama, dia dapatkan sebelum tahu hukum. Kalau dia dapatkan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Statusnya halal. Contohnya Pak, jual beli rokok misalnya, jual beli khamr, kemudian transaksi atau judi, termasuk saling ridho ya, sehingga dia menang judi dengan temannya, saling ridho. Terus gimana itu Pak? Ya, kalau dia dapatkan sebelum tahu hukum, halal. Tapi kalau setelah tahu hukum, haram. Saya nggak tahu ya Pak, kalau undian seperti ini judi. Tapi saya sudah dapat ini, dapat ini, dapat ini.
Ya, karena Anda sudah tahu hukum, maka haram bagi Anda untuk menerimanya. Yang kedua, setelah tahu hukum. Nah, kalau setelah tahu hukum, maka dia haram. Baik. Kurang lebih ini pembagiannya. Berarti kalau kasus tadi yang mana? Yang dolim. Karena dia mengklaim sekian, padahal tidak ada, sehingga dia dibayar lebih. Dan itu hukumnya talim. Maka tanggung jawabnya adalah mengembalikan. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau nggak tahu kemana harus mengembalikan? Saya cari orangnya tidak mungkin, Pak. Data itu sudah hilang misalnya, sudah terlalu lama. Apalagi yang asuransi, kembalikan gimana ke asuransi? Mereka tidak menerima sistem seperti itu. Sistem mereka menolak yang seperti itu. Kalau begitu, solusi yang terakhir adalah disedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala itu akan disalurkan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya geser ke sebelahnya. Oke, selesai ya. Nah. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus kedua, sebagai dokter bedah, kita sering berinteraksi dengan banyak pihak rumah sakit, seperti sejawat, dokter, dan perawat. Seringkali saat tindakan operasi kita membelikan makanan untuk perawat-perawat dan teman sejawat dokter di kamar operasi. Hal yang sama di poliklinik, sering kita membawakan oleh-oleh atau membelikan makanan untuk perawat yang membantu poliklinik. Apakah tindakan ini sama dengan memberikan tips kepada mereka? Apakah termaksud dalam riswah? Ada beberapa rumah sakit yang tidak mengizinkan memberikan tips berupa uang. Apakah membelikan makanan atau memberikan hadiah termaksud di dalamnya? Apa latar belakangnya dokter ini bawa makanan untuk dibawa di ruangan kerja? Kasih sayang. Jadi ini mungkin lebih dominan, ya keakraban antara sama teman kerja. Ini beda dengan pasien tadi ya. Kasih sayang pasien kepada dokter. Itu muncul karena kamu datang ke sini. Tapi kalau ini karena teman sejawat, sering bertemu, kemudian ya namanya teman kadang kan saling ngasih, insya Allah tidak masalah. Di tempat kami pun, di ANB Channel juga sama. Kadang ada yang bawa telo pendem, ya. Ada yang bawa ketuk, ada yang bawa jagung godok. Ya silahkan ditaruh, nanti dimakan bareng. Nah insya Allah kalau yang kayak gini tidak termasuk kategori suap. Jadi boleh insya Allah? Boleh, Alhamdulillah. Anda sering melakukan kayak gini? Sering ya? Baik, lanjutkan. Biar dapat dalam lokasi. Biar bisa cepat. Stop. Jadi kadang-kadang kalau ada niat jeleknya gitu misalnya atau biar kita pasti yang kita diduluin so. Ya seperti itu ada dapat kemudahan saling kasih sayang kok. Hanya pakai makanan ringan itu bisa mempengaruhi kebijakan. Biar pasien kita diduluin. Oh ada antrian ruang operasi ya. Pertengkaran rebutan ruang operasi. Masya Allah. Baru tahu saya Pak Dokter. Saya kok mikir ngenes banget ya. Wow. Baik, sambung nomor 3. Gimana nih mau dilanjutkan? Nomor 3 sekarang, kasus 3. Nanti setelah ini kasus dari pribadi ya. Nomor 3. Terkadang apabila seorang dokter pergi seminar ke luar kota atau luar negeri atau cuti, dokter tersebut membelikan oleh-oleh untuk atasannya atau pimpinannya. Dengan niat hanya memberikan oleh-oleh, apakah ini termasuk dalam riswah? Riswah juga atau sungguh menyogok? Coba tanya. Secara peraturan boleh nggak Pak? Hah? Ini kasih sayang atau jabatan? Main tipe mantu Pak. Berharap tipe mantu direktur rumah sakit. Baik. Kira-kira ada kepentingan nggak di balik ini? Ada. Peluang besar itu ada ya. Karena ini keatasan. Kalau demikian tidak boleh. Ya, ini kembali kepada peraturan tadi. Semua hadiah karena jabatan, hukumnya dilarang. Baik, yang keempat. Di RS ada beberapa tukang parkir dan OB yang sudah dekat dengan dokter, sehingga kita sering diberikan tempat parkir dan diberikan makanan oleh mereka.
Dan kita memberikan imbalan berupa tips atau membelikan mereka makanan juga. Apakah ini termasuk riswah? Kasih sayang. Rasa tuh. Kita mobilnya begitu datang, sini sih Pak Dokter Kak. Dibukain yang seharusnya nggak boleh dilayani. Karena kita sering ngasih ke dia. Melayani parkir. Tapi yang lain nggak digituin. Ada yang pelit banget, dokter pelit itu ya. Ditandai itu. Biarin aja. Lah ini kan contoh dampak buruk tips tadi ya. Ya memang kelihatannya cuma 5.000, cuma 10.000. Nilainya jangan dilihat, tapi pengaruh kepada tindakan dia. Sehingga kadang ada petugas parkir yang kita dikasih layanan lebih misalnya, dianterin, disediain tempat. Kalau itu memang jadi peraturan, biasanya kan ada ini parkir untuk kendaraan A, kendaraan B, untuk direktur, untuk manajer, untuk ini ada ya Pak? Tidak masalah. Karena itu sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau ini umum sebenarnya, siapapun punya hak. Akhirnya saingan dokter, bahkan parking war, perang rebutan parkir, tapi Anda dikasih layanan lebih, ya. Kira-kira ini bermasalah ya. Vale bayar Pak, beda. Jadi kalau vale kan jasa, terukur ya. Tapi kalau kayak gini, beda lagi. Ya. Saya masih ingat dulu ya. Jadi di UFIT itu ada OP. Nah sebagian teman-teman UFIT minta OP ini nyuci motor. Ketahuan sama direksi, dimarahi itu. Yang minta nyucikan motor, karena dia bayar. Kamu nggak boleh. Satu itu menggunakan air kantor, dua pakai jasanya OP, layanan OP, terus kamu bayari dia. Padahal itu jam kantor dia. Ya, mungkin kita pangkas sebisa mungkin peluang-peluang kayak gitu. Baik. Cukup ini. Jadi dokter dengan sejawat, ada kasus apa lagi yang mungkin perlu ditambahkan? Dengan teman kantor dan seterusnya. Yap. Silakan. Silakan Bu Dokter. Mikrofon ada di mana? Mikrofon ada berapa ya di sini? Satu. Boleh dipinjamkan Bu Dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ada contoh kasus seperti ini. Saya tuh contohnya saya berobat ke dokter gigi, terus gigi saya cabut tuh sama teman saya itu. Terus saya mau bayar di rumah sakit itu ternyata sama dia di-free-kan dok. Jadi saya cuma bayar jasa pendaftarannya saja, administrasi rumah sakit, tapi saya nggak bayar jasa dokter untuk cabut giginya itu. Nah, karena itu teman saya kenal sejawat, kemudian selang seminggu saya ke rumahnya, saya kasih makanan setelah untuk menggantiin nggak enak kemarin dengan gratisin cabut gigi saya. Contoh seperti itu. Itu apakah diperbolehkan atau tidak dok ya? Ya, terima kasih. Aduh, ya. Nanti tagihan dari klinik itu tidak ada tagihan jasa dokter. Jadi hanya biaya pendaftaran, obat, dan seterusnya. Iya, benar. Berarti dokter ini tidak dibayar kalau dia nol kan? Iya, insya Allah tidak masalah. Berarti Anda gantikan dengan yang berupa apa misalnya bingkisan atau apa. Dokter gigi berobat di tempat Bapak. Jadinya gimana? Digratiskan juga. Ini kan kayak penjual bakso karo penjual soto ketemu. Terus pindah ini. Ngeramu dewe, mangan dewe. Pernah lihat kayak gitu Pak? Nah, ini dokter sama dokter juga perlu kayak gini ya. Baik. Tapi di dunia ustaz nggak berlaku itu Pak. Nah, insya Allah tidak masalah. Boleh. Selanjutnya, silakan mikrofon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan sebenarnya masalah senioritas yang tadi sempat dibahas Ustadz. Jadi suami saya kebetulan sudah lulus program spesialis. Tapi kalau misalnya kita datang ke beberapa daerah, lalu itu masih sama diberikan fasilitas dan sarana oleh senior-seniornya yang sebenarnya kita nggak minta Ustaz. Itu apakah hukumnya boleh kalau fasilitas tersebut kita terima Ustaz? Junior dikasih senior. Juniornya kok. Suami ibu senior, Iya. ngajar. Udah lulus Ustaz. Suaminya junior. Suami saya senior ke Senior.
daerah, ada junior-juniornya yang udah lulus juga, dan mungkin waktu itu sempat residensi bareng, dan masih difasilitasi dan masih ada juga residen di situ yang memberikan hadiah, oleh-oleh dan lain-lain. Baik, ASN bukan? Insya Allah tidak masalah ya, karena dia sudah tidak lagi satu instansi. Jadi siswa yang sudah lulus, baik di dunia medis maupun di selain dunia medis, lalu dia ngasih hadiah ke guru pasca dia lulus. Ketemu guru dia ngasih, karena sudah di luar instansi, sudah beda instansi, insya Allah tidak masalah. Baik, kita lanjut. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi kopi atau tugas akhir, jika tiba misalnya sekali setahun memberikan ya THR gitu, tapi dengan seizin direktur gitu, dengan izin tidak izin pada direktur, apakah saya atau kami boleh memberikan THR kepada OB atau tugas aktif, dan kemudian direktur boleh silakan Ini swasta. swasta, tidak ASN, karena itu diperbolehkan. Ya, ya. Insya Allah tidak masalah. Dan saya kira kalau untuk hadiah ke OB atau ke direktur, ke mana? Ke petugas parkir ya. Kayaknya lebih dominan karena simpati ya. Ini kasihan misalnya beliau tidak memiliki pendapatan segede yang dimiliki oleh para dokter. Akhirnya Anda ngasih sesuatu ya sebagai kue lebaran atau hadiah lebaran, insya Allah lebih dominan ke simpati. Baik, kita lanjut dulu. Mikrofon tadi ada di mana? Yang bawa-bawa? Nah, bisa tetap di tempat. Sekarang dokter bacakan kasus berikut. Mungkin sekali waktu ya perlu dibuka. Jadi yang membuat peraturan dengan yang nanti sebagai pelaksana peraturan bisa punya kesepakatan bersama. Ini memang menjadi salah satu kendala di negara kita, bahwa sosialisasi hukum itu lemah. Padahal dalam dunia hukum itu kan ada asas fiksi. Asas fiksi itu menyatakan bahwa semua dianggap paham hukum. Selama itu sudah diterbitkan, selesai. Masalah dibaca maupun tidak, Anda dianggap paham hukum. Nah, masalahnya karena tidak dikaji, dan Anda mungkin merasa tidak punya kepentingan serius di situ, akhirnya tidak dibaca. Ya mungkin bisa diusulkan Pak ya. Kalau bagian dinas apa tidak penerimaan ASN baru itu? Ya, kepegawaian atau apapun itu ya. PKN. BKN. Negara. Badan Kepegawaian Negara. Nah mungkin bisa diusulkan ke yang bersangkutan sebelum ya, atau mungkin dalam prajab dan seterusnya kan ada pelatihan biasanya. Itu tolong yang peraturan-peraturan seperti ini juga disosialisasikan. Baik, sementara untuk dokter yang kerja di lembaga swasta, apa yang bisa dilakukan? Kalau ini sudah selesai, kembali ke tadi Pak, PR yang sebelum kita sholat duhur. Anda mendapatkan ucapan terima kasih karena sering meresepkan kepada pasien. Itu kan sama seperti sopir bis, dia membawa penumpang ke toko oleh-oleh, per box bakpia dapat 10.000. Itu sebenarnya diskon 10.000 haknya siapa? Haknya supir bis atau haknya konsumen? Konsumen. Ya? Haknya supir bis. Kenapa? Karena dia yang berjasa membawa konsumen. Akhirnya kan kadang ada keberpihakan. Jadi ini kasus ya, kemarin waktu kami di Madinah. Alhamdulillah umroh bareng ANB. Ini boleh iklan tipis-tipis. Kalau nggak boleh saya pertebal loh ya. Dalam perjalanan umroh kami yang membawa jamaah 6-7 bis ya. Itu kan kita pingin kebun kurma yang bisa dipakai kajian. Nah ternyata supir bis itu sudah disogok sama kebun kurma itu Pak. Nanti pokoknya harus mampir di sini. Ada banyak pilihan kebun kurma sebenarnya Pak. Di sekitar Kuba itu. Kita pengennya yang ini. Wah nggak bisa itu. Kalau ke situ nanti supir bisnya dipermasalahkan. Mereka datang ke hotel. Nemuin pihak travel, nemuin motowave, nemuin supir bis. Pokoknya harus ke sini. Akhirnya kita sebagai konsumen nggak bisa mengendalikan. Saya maunya ke di sini. Ini ada sumur Usman. Di sumur Usman ada kebun di situ. Kita bisa kajian di situ walaupun tidak bisa duduk ya. Mungkin sambil berdiri sebentar. Bagaimana ceritanya Usman bisa membeli sumur itu.
Tapi mereka nggak mau, pokoknya harus ke sini. Nah, itu kan pengaruh berat dari sogok tadi. Ya. Beberapa toko bakpia kenapa rame itu bukan karena rasa, Pak. Karena supir ini disogok. Sehingga Anda kalau ke Jogja kok kenapa yang ini rame, yang ini rame? Itu bukan masalah rasa, bukan lo rasa. Kalau masalah rasa ANB nomor 1. Om dodolan kan. Belbak. Tapi kalau dia kenapa rame? Karena supirnya sudah dikasih tips, nanti kalau ke sini kamu dapat sekian. Saya pernah iseng itu ya. Jadi setelah kita mampir, waktu itu di Magelang. Setelah kita berhenti di situ, saya ke belakang. Ternyata mereka ngumpul di satu tempat tertentu. Saya ikut masuk, itu dicurigai. Semua lihat ke arah saya. Oh, dia kok digemeter. Karena ini daerah larangan, hanya tempat khusus di mana mereka sedang diberi tips oleh pemilik toko. Jadi kalau sampai seperti itu kondisinya, sebenarnya dana ini kan dana milik pasien tadi. Yang dapat diskon ini diskon untuk pasien. Pemberian ini sebenarnya pemberian untuk pasien. Sehingga posisi dokter yang ngasih ke pasien, ini kan yang belanja. Bukan dokternya yang beli banyak. Lalu pihak farmasi memberikan sesuatu ke sini. Ini mohon maaf yang kami pahami. Seharusnya ini dikembalikan ke pasien. Nah, cuman pasien sebanyak itu dan kemana saja orangnya, datanya mungkin Anda nggak punya. Kan tidak dibuat grup WA. Mantan pasienku. Dibuat satu grup WA. Saya mohon izin ya, ini ada fee sekian. Nggak bisa. Sama seperti ini ya. Ada reseller. Kemudian di sini ada ekspedisi. Ini ada konsumen. Nah, reseller setelah dia laku, kan dia ngirim melalui ekspedisi. Dapat diskon atau cashback. Nah, misalnya kalau dia dapat cashback itu haknya siapa? Haknya konsumen. Kenapa haknya konsumen? Posisi reseller, dia tidak menjual jasa kirim, tapi dia dipeseni oleh pihak konsumen, tolong dong kirimkan ke ekspedisi ini. Maka cashback ini adalah jasanya, haknya konsumen. Baik, sebab posisi dia hanya sebagai wakil dari konsumen untuk pemesanan jasa ekspedisi tadi. Nah, sekarang kendalanya adalah bagaimana kalau ini kita kumpulkan dalam jumlah banyak, ya nggak mungkin kita kembalikan satu-satu. Ya kalau begitu, solusi terakhir adalah Anda sedekahkan atas nama semua pasien atau atas nama semua konsumen. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Baik, kita beralih ke case 2. Silakan, mikrofon ada di mana? Sob, boleh melanjuti kasus pertama? Silakan. Jadi ini mungkin pertanyaan jelas dari banyak dari ortopedi, Sob. Karena bisa implan, Sob. Jadi kita bicara kalau di ortopedi, jadi kita akan terbuka aja banyak. Kita akan memakai misalkan operasi, Sob. Ada implan itu maksudnya misalnya kita pakai pen, plat, screw, ataupun apapun semua hal yang membantu operasi kita. Misalkan kalau kita mau menjahit otot, tuh kita ada alat untuk menjahitnya. Gitu. Jadi di awal skenario dokter itu bisa banyak. Jadi bisa dia sudah dirayu dulu sama farmasinya misalnya. Dok, pakai ini dok. Nanti ada segini-segini misalkan. Ada juga dokter yang tipikalnya nggak ada seperti itu. Terus dia cari mana yang paling bagus nih dari alat ini dan yang paling familiar dengan pekerjaan dia. Jadi kan saat kita melakukan bekerja, misalnya kita pakai implan, kan itu ada alat instrumentasi yang harus cara memasangnya. Nah kita beberapa dokter juga cara kerjanya dia pengennya instrumentasinya itu yang memudahkan bekerjanya. Jadi dia memilih implan dari situ, bukan dari ada iming-iming awalnya. Setelah dia pakai lama, nah baru dia datang nih orang farmasinya. Dokter ini udah setelah berapa tahun ada segini dok, misalkan. Bentuknya bisa uang cash, bisa semuanya. Ini yang terjadi di kami seperti itu. Terus akhirnya kita bilang ini kalau angka ini tidak akan mempengaruhi apapun harga dari pasien. Sob. Jadi harga ke pasien itu sudah kasarnya seluruh Indonesia itu harganya sudah ditentukan. Ada e-katalognya misalkan. Nah, tapi dia juga di farmasi ini sudah mengambil. Jadi sebetulnya kalau dokternya tidak mengambil uang ini, misalkan ya, jadi akan dikembalikan ke farmasinya.
mau dipakai buat apa dia terserah dia sebetulnya. Jadi sebetulnya kebanyakan kickback itu seperti itu. Farmasi itu maksudnya Bisa farmasi sakit. Bukan farmasi dari perusahaan implan ya, kasar perusahaan implan atau distributor implan ya. dikembalikan lagi. Jadi ketika dikasihkan ke dokter nggak menerima, Kalau dokter nggak mau dikembalikan, bukan dikembalikan, nggak dapat. Jadi nggak ada. si perusahaannya pun nggak akan mentransfer ke dokter, nggak akan mentransfer ke rumah sakit, nggak akan membalikin juga ke rumah sakit karena sudah dibayarkan ke dia. Dan itu tidak mempengaruhi harga, karena harganya sudah e-katalog. Jadi di e-katalog itu kalau saya menilai sudah disiapkan juga angka-angka yang disiapkan seperti ke kita, ke rumah sakit gitu. Jadi skenario kenapa dokter bisa dapat angka itu, bisa dapat kick. Beberapa orang juga akhirnya bingung menanyakan apakah ini boleh. Akhirnya nanyanya ke rumah sakit karena merasa itu mungkin haknya rumah sakit mungkin ya. Boleh nggak sih saya terima kickback ini gitu. Itu rumah sakit swasta. Ini saya bicara swasta, Sob. Kita kalau ASN sudah jelas tadi. Kalau swasta seperti itu. Jadi beberapa dokter menanyakan ke direkturnya, boleh nggak sih kalau saya menerima seperti ini gitu. Ya. Nah, ini Ada nggak prosedur bahasanya kayak gini ya? Saya servis kendaraan di bengkel. Otomatis dia nanti ganti spare part dan seterusnya. Ya. Ini bengkel punya langganan supplier spare part. betul. Tapi itu sistemnya kan dia beli. Kemudian nanti dijual ke konsumen. Ya. Yang servis di situ. Betul. Nah, apakah rumah sakit juga sama? Pasien. Sama. Jadi spare part pasien ini, ya, jantung, tuh, things. Nah, itu juga rumah sakit beli, kemudian nanti dipasangkan ke pasien. Nah, terus plus nanti kan harganya tetap juga include di harga itu, dan rumah sakit juga ngambil margin dari Ya, komoditas itu. betul. Insya Allah berarti itu haknya rumah sakit. Haknya rumah sakit. Sob. Ya. Berarti kita kalau seperti itu, misalkan farmasinya pihak dari vendor atau dari ya itulah perusahaan implan mau memberikan ke kita, berarti kita izinnya ke rumah sakit. Iya, karena izinnya kepada yang lebih berat, tuh, Pak. Ya. Jadi bukan haknya pasien, Betul. tapi hak rumah sakit. Jadi kayak sebetulnya kayak obat, kita bicara lagi kepada obat sekarang. Misalkan harga paracetamol misalnya gitu. Harganya Rp1.000. Jadi kalau misalkan dokternya dari 1.000 itu dia sudah mensiapkan nih, misalkan farmasinya buat dokternya Rp150 misalnya. Terus kitanya nggak mau. Tidak lantas pasien dapat membeli obat 850. Tetap 1.000 ya. Tetap 1.000. Nah. Jadi itu sebetulnya itu yang Jadi- skenario terjadi di kedokteran itu seperti itu paling jelasnya. Farmasi jual obat ke rumah sakit. Betul. Di posisi ini kan rumah sakit sebagai konsumen farmasi. Ya. Nah, diskon ke rumah sakit. B2B, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah tadi adalah nggak ada transaksi ini. Cuman hanya dokter meresepkan. Dari situ pihak pihak farmasi memberi rasa terima kasih. Ucapan terima kasih ini yang tadi sudah kita detailkan. Ya. Hukumnya penuh dengan kepentingan. Jadi baik sebelum maupun pasca dua-duanya dilarang. Gitu? Baik. Ya. Ada bagian mana yang belum jelas? Ya, kalau B2B dari perusahaan farmasi ke rumah sakit tidak ada masalah. Nah, nanti ketika ada diskon dan seterusnya berarti ini hak rumah sakit, dokter hubungannya dengan rumah sakit. Gimana, Pak? Karena haknya rumah sakit berarti terserah rumah sakit. Rumah sakit mengizinkan, selesai urusan. Maka dokter berhak untuk menerima itu. Walaupun jalurnya langsung dari farmasi. Jalurnya dari farmasi. Ya. Tapi diketahui oleh rumah sakit. Dekat rumah sakit. Swasta ya. Swasta Masih saya, insya Allah tidak masalah. Silakan. Alhamdulillah, sekarang udah jam 3.15. Kita sampai asar, sholat asar, terus balik lagi. Beberapa teman mungkin karena acara ini kan sampai jam 3 pengumumannya. Barangkali ada acara setelah itu, ya silahkan nanti boleh meninggalkan tempat. Ada yang mau ngejar pesawat tadi, Masya Allah, hebat. Ngejar pesawat. Baik, selanjutnya. Kasus kedua. Ini tadi Permenkes nomor 58 tahun 2016 ya. Bisa minta tolong dibacakan? Moga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rumah sakit pemerintah sudah ada aturan Permenkes 58 tahun 2016 mengenai sponsorship dokter, di mana diatur bahwa boleh menerima sponsorship hanya berupa registrasi, transportasi, akomodasi, dan fee dari vendor dengan sepengetahuan rumah sakit. Sehingga apabila ada vendor yang ingin memberikan sponsorship,
dia harus menyurat ke pihak rumah sakit untuk melaporkan sebagai bentuk transparansi. Apakah peraturan ini bisa dijadikan dasar dokter menerima sponsorship dari vendor asalkan sesuai aturan? Dan untuk dokter yang bekerja lebih dari satu rumah sakit, apakah wajib melapor ke rumah sakit tempat dia bekerja mengenai sponsorship ini? Jawabannya ini sesuai dengan yang tadi ditegaskan dalam pertanyaan. Apakah peraturan ini bisa dijadikan dasar dokter menerima sponsorship itu ya? Jawabannya bisa. Karena kan dia sudah legal secara negara. Tidak ada unsur manipulasi, penipuan, maupun gulul dan yang lainnya. Sebab itu tambahan hak yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Begitu? Saya nggak paham untuk yang bawahnya ini. Dokter yang bekerja lebih dari satu rumah sakit. Apakah wajib melapor ke semua rumah sakit? Ya. Loh, dia misalnya dia kerja di rumah sakit pertama. Sponsorship kan jadi jalur rumah sakit pertama itu. Kenapa dia harus memberitahu ke yang lain? Menggunakan obat nih. Oh gitu. Iya. Itu secara peraturan gimana Pak? Mungkin Pak Dokter Sani menilai. Tentu kita memang betul saya mafhum bahwa dokter itu bekerja di 3 rumah sakit ya, sehingga nanti aturan yang diterapkan dalam sponsorship tadi berlaku umum sebenarnya. Artinya ketika dia diberikan sponsorship kan harus menyurat Ustaz, ke semua direktur itu. Artinya Harus ketiga-tiganya. ya artinya begini, mana rumah sakit yang akan dijadikan prioritas oleh vendor tersebut untuk bisa melakukan sponsorship. Jadi tidak harus salah satu, tidak harus ketiganya ya, boleh salah satu. Betul, boleh salah satunya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengalaman yang paling sering adalah ketika vendor tersebut, mungkin kalau PMA agak lebih mudah, tapi begitu perusahaan negara, ya artinya di dalam negeri maksud saya, itu ini kesulitan, Ustaz. Mengapa? Ketika vendor itu menyurat kepada direktur, mau memberikan sponsorship, artinya vendor tersebut harus siap membayar pajak atas sponsorshipnya. Nah, inilah yang kemudian dihindari oleh banyak vendor. Karena vendor menghindari pajak. Kemudian kita membutuhkan, akhirnya kan potong jalan semua. Ya, Ini gayung bersambut ini. Gayung bersambut. Jadi potensi-potensi ini yang sering yang terjadi dan vendor menghindari pajak, nggak mau nyurat ke direktur. Malah kemudian yang terjadi adalah direkturnya nyurat ke kami saja loh. Ini loh mana bola balik sih. Jadi tadi salah satunya untuk menghindari pajak oleh vendornya. Nah ini juga menjadi masing-masing diuji atas keimanannya. Talisi. Iya. Termasuk Ustadz menyampaikan ini juga diuji. Seberapa berani kamu menyampaikan? Ya itu satu banget. Iya. Lah, memang terkadang kendalanya adalah saat kita buat itu terbuka, jadinya harus ada kendala pajak dan seterusnya. Tapi terukur lagi menenangkan. Cuman masalahnya di sini vendor nggak ikut ya workshopnya. Beresiko. Deh, intinya kalau hanya sebatas apakah harus lapor, jawabannya tidak ya. Kalau secara aturan kan salah satu rumah sakit cukup, gitu, Pak Dokter. Dan tadi uang terima kasih tadi sebenarnya bukan hanya kepada dokter. Uang terima kasih itu dari atas, dari mulai direktur sudah dikasih uang terima kasih. Tapi legal semua ini. Enggak legal, itu nggak legal. ya, iya. Ini yang di luar pajak. Iya. Jadi yang namanya uang terima kasih tadi itu berlapis kan dokter sekian ke sekiannya. Jadi tentu ujian bagi semua orang. Masya Allah. Sebenarnya begitu, Ustaz. Berarti dulu selama menjabat jadi direktur gimana itu kelas? Betul, Ustaz. Sebenarnya saya termasuk yang menolak, Ustaz. Jadi ada yang datang yang bawa pengucapan terima kasih, Dok, ini terima kasih telah menggunakan alat saya di rumah sakit selama 2 tahun. Ya. Nah, terus saya ingatkan bahwa saya tidak boleh menerima ini. Anda silakan keluar kalau masih pegang uangnya. Gitu. Jadi ini ujian sebagai semua orang. Kalau tiap hari datang seperti itu dan kita keimanan kita lemah, kita tiap hari terima uang. Masya Allah. Itu, Ustaz. Jadi ya kita terus minta petunjuk dan perlindungan lah. Gitu. Masya Allah. Semoga istiqomah pada Amin. Nah, ini seharusnya jadi direktur abadi ini kayak gini. Baik, case 3 sekarang. Ya. Silakan sebelahnya. Oi Mas. Sebelum kita sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa vendor farmasi yang sering mengajak dokter-dokter untuk diskusi sambil makan di restoran. Roundtable tadi ya. Dengan niat mereka mau memperkenalkan produk baru mereka.
apakah boleh kita ikut? Bagaimana kalau yang diajak adalah pimpinan kita dan pimpinan kita mengajak kita? Apa hukum seorang dokter yang memiliki perusahaan implan atau obat yang barangnya ada di rumah sakit tempat dia bekerja? Apakah hal ini dibolehkan? Karena ada kecenderungan untuk memakai alatnya sendiri. Baik. Pertama, tadi sudah kita bahas ya, berkaitan dengan roundtable tadi. Pertama, kalau dia ASN berarti harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau dia swasta, harus dapat izin dari perusahaan tempat dia kerja. Dan kalau dapat izin, di situ tidak boleh ada uang tambahan atau biaya tambahan yang dia terima melebihi dari fasilitas normal untuk kegiatan sebuah product knowledge atau sebuah diskusi sederhana. Sehingga kalau ada amplop dan seterusnya ini nggak boleh diterima karena ini masuk kategori riswah, masuk kategori sogok. Gitu? Ini boleh nggak ini? Dokter punya produk sendiri, dititipkan ke rumah sakit sehingga ada kecenderungan untuk memakai alatnya sendiri. Boleh? Hah? Boleh. Kerjasama dengan rumah sakit. Kalau swasta sebenarnya cukup sederhana. Selama pihak rumah sakit swasta ridho atau menyetujui itu, membolehkan, silakan. Kalau pemerintah di zaman Umar ini sudah ada ini. Beliau melarang aparatur negara, kan di zaman Umar kan sudah lebih tertib ya dibandingkan sebelum Umar. Sudah ada orang yang mendapatkan gaji resmi dari negara dan diangkat sebagai aparatur negara. Beliau punya majelis syuro. Semua pejabat-pejabat itu tidak boleh punya bisnis praktis. Jadi kalau dia jualan disuruh nutup. Itu di zaman Umar. Tapi ini kan negara. Kalau swasta ya kembali kepada hubungan dia dengan perusahaan. Nah, begitu. Ada yang mau disampaikan tambahan tentang ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Nanti setelah sholat kita mau bahasnya dokter dengan asuransi. Gimana yuk? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau jazakallahu khairan Ustadz, intinya bermanfaat sekali. Jadinya. Ya, jadi di berhati. Saya izin bertanya tentang pajak penghasilan dokter. Nah, ini berkaitan dengan pemotongan pajak. Pasien dokter itu kan sudah ada pemotongannya misalkan di rumah sakit. Nah, namun ketika lapor pajak itu masih kurang bayar. Nah, kemudian ada dokter yang istilahnya memanipulasi pajak dengan tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya kurang pajaknya sekian, tapi dimanipulasi sehingga jadinya cukup. Nah, dokter ini beralasan dengan alasan toh pajak itu juga belum tentu tepat sasaran. Nah, banyak juga kasus-kasus pemerintah kita korupsi dan lain-lain. Nah, jadi dan Islam pun katanya tidak ada tuh pajak seperti itu, adanya tuh pajak. Coba ditampilkan. Pajak seperti itu, Pak Ustadz, menurut dokter tersebut. Nah, yang kedua tentang klaim BPJS, Pak Ustadz. Nah, ini saya tuh sebagai dokter umum, dulu saya pernah bekerja di IGD tentunya. Nah, saya ini dulu itu izin cerita Pak Ustadz, pernah ditegur oleh dokter lain gitu. Karena diagnosa saya itu tidak terklaim BPJS. Nah, ketika saya misalkan memeriksa itu, saya merasa ya penyakitnya itu memang tidak yang gimana-gimana gitu, walaupun misalnya di IGD gitu. Nah, ternyata tuh tidak terklaim. Nah, saya tuh disuruh untuk mengganti diagnosa tersebut gitu. Jadi untuk bisa diklaim. Ini tidak sesuai kondisi real. Kondisi real di lapangan. Tidak sesuai kondisi real. Iya, tidak sesuai dengan kondisi real. Misalnya contohnya misalnya sakit apa jadinya lebih diberatkan gitu misalnya atau ininya ya Pak Ustadz di diagnosanya supaya bisa diterklaim BPJS. Nah, karena saya baru ya Pak Ustadz, justru saya tuh agak terkejut dengan hal itu. Namun mengikuti arus sampai akhirnya saya resign dari bekerja sebagai di IGD karena menurut saya jadinya pergolakan batin maksudnya nggak sesuai dengan saya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan juga bagaimana hukum tersebut Pak Ustadz. Sebenarnya kita kan di pemerintah di tempat di Indonesia ini kan bukan yang murni, maksudnya banyak dari pemerintahan kita sendiri kan
yang zolim Pak Ustadz. Ya betul, Dim, gitu maksudnya. Dari segi misalkan saya lihat di Instagram gitu ya Pak Ustadz tentang BPJS terus bilang inilah itu tidak sesuai dengan ini. Tapi kenyataan di lapangannya kan memang tidak terklaim. Jadi kalau tidak terklaim kan berarti tidak di rugi rumah sakit, terus belum lagi dokter yang harus dibayar, terus nakes lain yang perlu dibayar tuh gimana Pak Ustadz untuk menyikapinya? Tuh, terima kasih Pak Ustadz support. Masya Allah. Baik, ini kompleks banget ya, karena menyangkut politik juga. Kalau tidak bisa diklaim apa biaya pribadi rumah pasien kan harusnya. Iya. Baik, rumah sakit tetap terbayang. BPJS. Oh, pasien nggak boleh bayar. Pasien nggak boleh bayar. Tapi rumah sakitnya bayar Pak Ustadz. Rumah sakitnya jadi begini. Padahal pasien dapat jasa. Oh, ini yang BPJS gratis itu. Semua. Oh, semua pasien BPJS seperti itu. Masya Allah. Oh, verifikasinya gagal. Jadi banyak kan BPJS. Oh gitu. Masya Allah. Berarti yang dolim sih, weh. Baik, untuk yang ini dulu ya. Tapi ini sudah masuk asar gimana nih?